Baik, saya akan menjelaskan kenapa bearish hammer ini bisa kita jadikan opsi untuk sell. Pertama, perlu diingat candle bearish hammer mengandung selling pressure. Selling pressure membutuhkan dukungan strong trend. Jadi di hammer ini perlu strong trend, di mana di sini dilihat 20 EMA ada di sini. Kemudian di atasnya pasti ada 50, 100 dan 20 EMA, di mana itu adalah ciri dari strong trend. Ini adalah hanya pergerakan retracement. Jadi perlu diperhatikan ketika strong trend. Di sini ada bullish engulfing. Bullish engulfing menghasilkan candle high wave. Di sini ada round number yang merupakan SSR dari bearish hammer. Di sini dia sudah high wave, artinya dia lost momentum. Dia kembali ke sini. Seharusnya di sini dia memunculkan candle bullish jika memang bullish engulfing ini aktif ya, atau setidaknya di sini ada ekor atas yang panjang dan dia doji. Tetapi yang terjadi adalah dia memunculkan candle bearish hammer. Artinya apa? Artinya tekanan seller sudah aktif kembali di sini melalui round number ini. Dan ini adalah SSR. Round number atau ujung dari wick ini adalah SSR. Kenapa SSR? Pertama, dia price turun. Artinya price dalam keadaan downtrend, artinya di sini dia sudah pernah menembus round number. Kemudian di sini dijadikan lagi resisten. Di sini dijadikan lagi resisten. Di sini dijadikan support. Ya, seharusnya di sini menjadi support. Dan di sini seharusnya ada buying pressure. Dan di sini resisten breakout support, terjadi breakout lagi, artinya ini adalah selling pressure dalam kondisi strong downtrend, sehingga kita bisa open posisi sell terutama di setengah body dari bearish hammer, karena di setengah bodinya adalah indikasi SSR ya. Jika ada rejection di sini, maka kita bisa ikut sell, ataupun kalau kita sudah yakin, kita langsung bisa entry di detik 0. Karena akurasi dari bearish hammer jika di market yang tepat adalah sekitar 80%. Jadi kita bisa entry di detik 0. Oke teman-teman, itu dia penjelasan saya tentang candle ini. Halo teman-teman, saya akan menjelaskan kenapa bearish hammer ini bisa kita jadikan opsi sell. Satu, perlu diingat strong downtrend, 20 EMA, 50 EMA, 100 EMA dan seterusnya. Semua EMA mengarah ke bawah. Kemudian di sini ada impulse. Ini hanya gerakan retracement. Kita lihat di sini ada bullish engulfing. Di sini ada retracement candle, di sini ada candle penerusan dalam bentuk inverted bullish hammer. Mirip ya, inverted bullish hammer, tapi dia tidak terlalu panjang ekornya. Di dalam strong downtrend, inverted bullish hammer ini bisa jadi indikasi dari perubahan tren ya, atau terjadinya selling pressure. Kenapa? Karena ekornya ini adalah selling pressure, bukan buying pressure. Beda dengan di strong uptrend.
Oke, setelah inverted bullish hammer muncul hammer seperti ini. Ini harusnya kategori retracement candle. Kenapa? Karena dia close di resisten dan dia akan menjadi support. Tetapi apa yang terjadi? Dia di sini tidak memberikan pressure buying pressure ataupun ekor ataupun candle bullish di sini. Malah dia menjadikan candlenya bearish hammer. Itu artinya bearish hammer mengandung yang namanya SSR. Kita lihat di mana SSR dari bearish hammer. SSR-nya adalah secara umum di setengah body dari bearish hammer adalah SSH jika dia sesuai dengan kondisi market. Kita lihat di sini, bisa kita ambil contoh. Ini adalah support karena di sana ada ekor. Kemudian ini adalah candle yang namanya inverted bullish hammer. Tentu candle ini ada yang di break, di mana adalah resisten. Kemudian sebelumnya di sini sudah ada break, di mana candle ini melakukan break terhadap ujung doji yang juga menandakan support. Jadi di sini support di break, jadi resisten di break, kemudian menjadi support, harusnya menjadi support lagi untuk ke atas, tapi di break lagi dengan bearish hammer, artinya ini adalah strong selling pressure. Ujungnya ini adalah impuls, dan merupakan pergerakan retracement di akhir dari penutupan candle bearish hammer ini. Retracement di akhir penutupan adalah mengandung selling pressure. Oke, itu teman-teman, kenapa kita bisa sell setelah dari candle bearish hammer ini. Sama seperti syarat-syarat dari candle bearish hammer sebelumnya yang sudah saya jelaskan. Oke, segitu saja, terima kasih. Halo semuanya, saya kali ini akan menjelaskan tentang kenapa bearish hammer ini bisa kita jadikan acuan open posisi sell. Pertama, kita perlu strong downtrend. Downtrend 20 EMA, 50 EMA, 100 EMA dan 200 EMA di atas. Artinya kita masih dalam kondisi strong downtrend setelah retracement. Di sini ada neckline ditembus oleh formasi yang namanya head and shoulder, di mana ini adalah indikasi dari downtrend yang kuat, terutama setelah retracement. Kita bahas di bearish hammer, di setengah bodinya adalah SSR. Di sini tidak ada EMA, hanya ada Bollinger Band ya. Jadi SSR apa yang dipakai? SSR weak doji ya, weak ini. Di sini ada breakout, sebelumnya pasti ada resisten, support ya. Kemudian di sini juga support ya. Dan setelah itu di break lagi menjadi selling pressure dengan bentuk bearish hammer. Karena kalau dia mau ke atas, ini harus ada ekor ke atas ya, atau doji atau bullish doji. Tetapi dia malah menjadikan bearish hammer, yang dimana bearish hammer mengandung selling pressure sesuai dengan formasi yang terjadi, yaitu
head and shoulder dan seller pressure yang kuat dalam kondisi strong downtrend. Jadi kita follow trend. Nah, di sini ada SSR yang ditandakan oleh support. Di sini seharusnya dia bisa menghasilkan candle bullish karena di support akan muncul candle bullish. Tetapi karena di support munculnya candle bearish seperti ini, maka ini adalah selling pressure. Jadi itulah kenapa kita bisa entry setelahnya menggunakan opsi sell. Oke teman-teman, itu saja. Terima kasih.